Halo, halo, halo. Oke, San. Ini teman kita ada yang nanya, dia biasa main mainan toy drone, toy grade lah. Ya, sejenis inilah yang biasa pakai handphone kayak gitu. Atau ada juga yang pakai remote, yang kayak ini juga, ini pakai remote ini. Nggak pakai handphone. Nah, udah ada remote sama apa drone-nya yang kita jadikan giveaway minggu kemarin dan 2 minggu lah kita ini kan. Nah, kayak beginilah kira-kira. Nah, dia tuh mikir bagaimana caranya untuk main FPV gitu. Main FPV itu memang perlu waktu kata kita, nggak bisa seketika karena yang kita pengetahuan yang kita butuhkan itu banyak. Kalau kita mainnya kayak toy grade, terus mainnya main fotografi kayak cewek-cewek itu pada selfie kayak gitu, mungkin mainnya kayak main drone DJI aja kayak gini. Ini kayak ini nih. Ini drone DJI Mavic Pro, DJI Spark, Ini DJI Tello. Ini kalau buat selfie pakai yang begini aja, nggak usah pakai FPV gitu. Kalau FPV itu kan maksudnya first person view, kita ngelihatnya pakai Google. Nah, kita contohkan dulu tuh kita beli ini Hubsan. Hubsan ini udah ada remote-nya, drone-nya, sama Google-nya, San. Ini Google sini. Iya, nah kita ngelihatnya dari sini. Nah, ini paket yang udah satu bundelan begini biasanya disebutnya paket apa sih? Ready to fly, RTF kan? Ready to fly gitu. Walaupun ready to fly juga nggak semua ada yang ada Google-nya. Kayak ini juga mana ya yang ready to fly? Yang penting sudah bisa dimainkan. Iya, tinggal bisa dimainkan. Kalau ini bind to fly, apa namanya? iFlight ini bind to fly karena dia harus pakai receiver dulu. Nah, intinya kalau kita mau main FPV, kita lihat ke sini ya nih, kita sini. Ya ini nih. Ini FPV. FPV itu yang kita butuhkan tuh sama drone, terus ini Google-nya, sama remote-nya. Nah, ini tuh memang variasinya banyak sekali. Bagaimana sih rasanya? Perlu apa namanya kita rasa-rasain. Kalau kita menyarankan kalau boleh sih minjem ke teman kira-kira yang cocok yang mana. Untuk apa namanya, untuk terutama yang paling sensitif itu Google. Bapak juga waktu pakai ini yang ini nggak cocok, pusing. Bapak kan silindris, pakai ini pusing, makanya Bapak simpen aja. Pas pakai patsak pinjem punya temen cocok, makanya beli patsak gitu. Nah, terus kalau untuk remote-nya kita juga udah pernah sharing kan di video-video kita, nanti kita ini linknya ya. Radionya itu kayak gitu, yang ada Fly Sky, Tarani price juga. Ada yang murah, ada yang mahal, pokoknya macem-macem lah. Nah, itu dipilih mana yang kira-kira paling pas gitu buat kantong kita. Nah, buat pemula yang penting itu yang pertama kita udah persaingkan, yang penting tahan banting ya. Baterainya tahan lama, terus harganya nggak terlalu mahal. Nah, kalau untuk nanti kalau udah ini juga sama, toy juga, cuman disebutnya serius toy kan kata Predinis juga, semua manusia itu seneng bermain, nggak tua nggak muda sama aja gitu. Nah, nanti kalau udah belajar ke FPV, nanti kita belajar kerakit. Nah, kita juga ada contohkan di video-video orang banyak tuh, tinggal browsing aja bagaimana caranya merakit drone racing. Pada intinya drone untuk FPV baik untuk racing atau freestyle itu yang kita pelajari itu pertama FC-nya, kemudian motor, kemudian VTX, kemudian kamera. Nah, itu variannya banyak sekali. Kita ikutin mana yang kira-kira tidak terlalu memberatkan dan bisa buat belajar kayak gitu. Kira-kira begitu. Tiga yang utama penting itu. Remote, Google, sama nanti drone-nya. Nah, itu nanti bertahap. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke kita, kalau bisa kita jawab karena kita ngerasain. Waktu kita belajar dulu kan sering crash, sering kebakar FC pada saat ini. Jadi ketika ada temen nanya ya kita berusaha jawab gitu. Dan yang kita ingin tekankan bahwa kalau mainan ini tuh mainan freestyle pakai racing, terutama pakai mode yang acro. Kita FPV juga ada 3 mode ya, ada mode step, mode horizon, sama mode acro. Kalau yang mode step mungkin ada yang biasa pakai mode step, yang pakai mode horizon juga ada teman kita tuh. Ada kita anukan linknya. Kalau kita biasa pakai acro. Nah, kalau acro itu kita memang harus siap untuk crash karena ya memang bener nggak harus crash untuk belajar, karena walaupun nggak crash juga kita bisa belajar. Tapi kalau kita mau belajar
Acro di FPV, kita ketika crash pun nggak usah takut, itu bagian dari proses pembelajaran kita. Ya sedapat mungkin nggak usah, jangan crash, bisa belajar. Tapi ketika crash ya biarin aja gitu. Kira-kira yang bisa kita sharingkan begitu, San? Awesome? Awesome. Awesome.